Saya juga spesial terima kasih buat Pastor Andi Simon. Beliau seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan malam hari ini bisa ibadah bersama kami. Tadi kami sempat sharing, beliau ada kebiasaan karena beliau harus doa subuh dari pagi sampai subuh, dari jam 12 sampai subuh ya. Beliau kebiasaan harus istirahat cepat. Jam 7, jam 8 itu harus sudah istirahat. Saya bilang, tapi beliau ambil komitmen mau melayani kita, mengalir melayani bersama kita. Tepuk tangan buat Pastor. Welcome our inspiring leader here, Pastor Andi Simon. Silakan kami undang. Halo semuanya, shalom. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita sudah dengar kesaksian. Natal pun juga sudah berlalu Desember. Januari kemarin Natal sekota di Jogja sukses luar biasa. Dan kesaksiannya banyak banget, Tuhan dimuliakan. Nah hari ini waktu yang singkat, saya mau ajak saudara-saudara renungkan satu hal. Mari bersama kita membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Tadi toh doain ke Tuhan 3 kali gagal, sekali berhasil. Banyak Tuhan tolong, dan saya percaya hari ini juga kalau engkau datang dengan pergumulanmu, siapa di antara saudara yang datang hari ini yang rindu untuk didoakan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, ada juga yang mau didoakan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bilang kanan kiri, izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena bila depan belakang, izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus
saya bicara untuk bawa kepada Tuhan. Biar gereja ini, biar hidup kita pelayanan Bapak Ibu sekalian, pengabdiannya Bapak IHS. Ini namanya Pak IHS, bikin acara, undang hamba Tuhan IHS, kebaktian syukur IHS. Saya panggilnya Pak IHS Yulianus Henok Sumwal. Yang lain panggil senator loh, saya panggil IHS. Jadi ya udah, biarpun dipaksa-paksa digiring-giringin aja lah. Tapi beliau perlu saya berkata, saya IHS juga gitu. Baik, biar pengabdian saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, yang di sini ada Ibu Dewa, saya belum kenal Bu, salam kenal Bu ya. Iya, gitu kan. Pengabdian kita 5 tahun ke depan menjadi persembahan ucapan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Hidup ini berapa lama sih Bapak Ibu sekalian? Hari-hari hidup yang saya lewati, hari-hari waktu yang begitu cepat sekali. Melayani banyak orang, dan saya tahu semua adalah anugerah. Maka saya belajar, meskipun saya masih jelita, baru jalan 50 tahun, tapi saya belajar hidup ini udah nggak mau sudah yang macam-macam lah sudah. Hidup pengabdian berbakti untuk Tuhan, melayani orang-orang susah, orang sakit, itu saja sih, yang lain nggak ada sudah. Nah, hal ini saya mau sharingkan, kiranya jadi berkat bagi setiap kita di waktu ini. Ibrani 13 ayat 15 sampai 18. Marilah kita baca bersama-sama bergantian. Saudara ayat 15, nanti saya 16, 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. 17. Sama saya yuk. 3. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Siapa yang hidupnya baik, katakan bersama-sama. Hidupnya baik, kesehatannya baik, ekonominya baik, keluarganya baik, masa depannya baik. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus memberkatimu. Karena dulu saya hancur-hancuran, dulu saya sakit-sakitan, dulu saya penuh kegagalan. Hari ini saya diberkati berlimpah-limpah, diberkati sehat, dipercaya oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memang Tuhan yang hidup, bukan hanya sekedar berita yang sudah usai, bukan dongeng yang sudah selesai, tapi Tuhan Yesus benar-benar hidup. Asal kita percaya perkataan firman-Nya berkuasa hingga hari ini. Yang pertama, apa yang kita perlu persembahkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, yaitu apa? Bibir yang memuliakan namanya. Ada lagunya tuh. Kalau bisa main di coba. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhanku. Bilang kanan kiri, katakan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhanku. Udah 2025 nih Bapak Ibu sekalian. Kata-kata negatif udah tutup pabriknya, udah buang sudah. Karena perkataanmu adalah doamu. Yang kedua, apakah itu? Mari, janganlah kamu lupa
berbuat baik. Orang Kristen itu dikenal kasih. Maka kasih itu jangan pura-pura. Jangan hanya di bibir saja. Lain di bibir, lain di hati. Siapa dia? Ya kamu. Bukan kamu lain, ya kamu sana. Orang percaya hidupmu adalah korban syukur di hadapan Tuhan. Biar setiap kita jangan lupa untuk berbuat baik. Tolonglah setiap orang yang ada di sekitarmu. Doa Bapak kan berkata, Bapak berikan kami pada hari makan secukupnya. Tapi kalau Andi Simon doanya agak dimodifikasi sedikit, izin ini bukan berarti ubah doa Bapak Andi. Hubungan bro, hubungan ya. Saya doa gini, Tuhan Yesus berikanlah aku makanan berlimpah-limpah sehingga secukupnya, karena saya kalau berlimpah-limpah saya bisa kasih makan orang lain. Bagaimana bisa kasih orang lain makan kalau kita tidak cukup makanan? Jadi kalau minta sama Tuhan Yesus. Karena saya percaya Tuhan Yesus tidak mau menjadikan gereja atau anak-anaknya, hamba-hambanya tukang minta-minta kepada siapapun juga. Kalau harus meminta, mintalah kepada Tuhan Yesus. Dan betul Tuhan pernah bilang, dahulu sejak muda sampai tua tidak pernah anak cucu orang benar dibiarkan meminta-minta, tapi dia akan memberkati, memberi pinjaman kepada setiap orang, membantunya dengan tulus, dengan perbuatan baiknya. Berbuat baik itu bukan mau showing atau mau Erni itu singkatan, saya orang Makassar disingkat Erni, Erok ini kana, ya bukan. Tapi saya sedang tunjukkan bahwa hidupku, keluargaku adalah mesbah syukur di hadapan Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan Maha selamanya. Nggak boleh pelit-pelit. Bilang kanan kiri pelan-pelan, tapi jangan kencang-kencang. Saya mau aja, bro, jangan pelit-pelit. Bilang kanan kiri, kok juga bro. Ya sudah. Jadi dengan kita berbuat baik, memberikan bantuan kepada para janda-janda. Malam ini ada bantuan para janda. Ya, Pak YHS dengan hamba Tuhan, kami juga ambil bagian. Tapi saya kasih tahu kepada panitia, janda tua yang berkekurangan, bukan janda muda, bukan janda kembang. Karena di hari ini banyak janda yang masih muda dan banyak janda banyak uangnya. Jelas ya? Jadi hari ini bantuan kasih khusus para janda-janda yang tua, dan karena ada juga janda tua yang kaya raya, nggak tepat sasaran. Ya, dengan kita berbuat baik, memberikan bantuan kasih kepada yang berkekurangan, anak yatim, janda sebatang kara. Ya, saya punya kenalan baik di Balikpapan, seorang haji. Kami setiap hari ketemu. Tadi barangkali ada temannya sudah ketemu gitu. Ya, dia bilang, Pak Pastor, kita itu kalau bantu itu ada namanya Jumat Berkah. Ya udah, hari Jumat Berkah aku ikut bantu, beli makanan bagi-bagi. Enggak usah, itu punya kami. Ya sudah. Terus
Bantu kemana? Ke jalanan? Enggak katanya. Kita bantu kepada yang berhak tinggi. Siapa? Itu loh, cewek-cewek yang harga tinggi. Just kidding. Tapi benar ini bilang itu. Ya, kita menolong kepada orang yang membutuhkan. Banyak orang di sekitar kita yang butuh bantuan. Jadilah sebagai roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Gereja Tuhan GPSD Bukit Hermon, saya percaya ini gereja bukan hanya gerejanya orang Toraja, tapi ini gerejanya juga orang-orang sakit yang butuh dirawat dan disembuhkan. Ini juga gerejanya orang-orang miskin yang butuh ditolong. Ini gereja-gereja bagi segala bangsa yang akan datang di sini memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Udah, yang ketiga. Yang ketiga ini kita belajar koper. Apa Pastor koper? Singkatan korban perasaan. Ya udah, yang ketiga korban syukur kita yang pertama apa? Mulutmu, bibir memuliakan Tuhan Yesus senantiasa meskipun keadaan tidak begitu baik, ucapkan yang positif. Yang kedua, tetaplah berbuat baik sekalipun keadaanmu kurang baik. Yang ketiga, ini kadang-kadang kita koper korban perasaan. Apakah itu? Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu dan seterusnya. Taat pada pemimpin, meskipun kadang-kadang pemimpin kurang pasti hati. Koper toh, korban perasaan, udah itulah salib kita. Taatin pimpinanmu, sekalipun mungkin dia tidak pas dengan prinsip hidupmu. Doakan dia, daripada kita lambe kurang, daripada kita dibayar tiap bulan gajian, sedih sekali. Tapi kita maaf ya, seperti meludahi diri makan kita. Kalau engkau kerja di perusahaan dan engkau mau menjelek perusahaanmu, itu seperti engkau meludahi diri makanmu sendiri. Daripada begitu, mending kau korban perasaan, tapi doakan dia. Tidak mustahil. Saya banyak bicara hal ini, mereka praktekkan, bulan depan naiki gajinya. Daripada kau ngomong-ngomong, kasihan sekali kok. Mending kau doakan dia, korokan dia, bulan depan dijamah hatinya, naiki gajinya. Yang senang siapa? Yang senang kita sendiri. Kiranya ini bisa jadi berkat bagi setiap kita. Dan Pak YHS maju terus dalam Tuhan, tetap humble. Bapak bersyukur di balik Bapak ini hampir semua hamba Tuhan sayang kepada Bapak. Ya sudah, saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Siapa semuanya yang ada? Terima kasih Pastor. Sekali lagi berikan tangan yang meriah. Terima kasih Pastor Andi Simon yang sudah memberikan berkat buat kita di malam ini. Kalau kita sudah kembali kepada hamba Tuhan dan juga semua kita yang hadir malam ini. Baik, bersama malam ini kita akan memberikan korban persembahan. Kami siapkan kepada yang bertugas. Kalian silakan.